أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. Pengurus yayasan beserta kepala sekolah juga Dewan Guru SD Islam Terpadu Thariq bin Ziyad, juga tentunya anak-anakku wisudawan wisudawati akhirus sanah dan Al-Quran SD Islam Terpadu Thariq bin Ziyad Bekasi yang berbahagia pada hari ini. Menjadi saleh dengan Al-Quran. Tidak syak lagi, tidak ragu lagi kita berada di kolong langit ini adalah untuk menghadirkan satu status yang sama di antara kita, yaitu untuk menjadi orang yang soleh, untuk menjadi pribadi yang soleh. Terlepas kemudian profesinya, status-status yang lain berbeda-beda. Warna kulit berbeda, budaya berbeda, asal berbeda, kewarganegaraan berbeda. Namun satu status yang mari kemudian kita samakan adalah apa? Menjadi pribadi yang soleh. Maka anak-anakku selepas dari sekolah ini yang ingin menjadi tenaga ahli di bidang kesehatan, menjadi dokter misalkan, silahkan. Mungkin ada yang ingin terjun di dunia perpolitikan, menjadi anggota dewan, tafadhal. Mungkin ada yang ingin terjun di dunia pendidikan, menjadi pengajar, menjadi dosen, dan seterusnya, menjadi profesor, silahkan. Tapi mari kemudian kita samakan, ketika menjadi dokter, maka dokter yang soleh, menjadi insinyur yang soleh, menjadi petani yang soleh, menjadi pengajar yang soleh. Apapun statusnya, profesinya, maka satu yang sama, menjadi pribadi yang soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qatta'nahum fil ardi umama. Allah berikan, Allah jadikan manusia di muka bumi ini berumat-umat, bermacam-macam budayanya, kulitnya, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Tapi apa kata Allah? Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Dari mereka yang akan dilihat adalah statusnya, soleh apa tidak soleh. Makanya kemudian para nabi, para anbiya Allah, orang-orang yang menjadi model di masanya bagi kaumnya, mereka kemudian tidak melupakan dalam doa-doa mereka, yaitu apa? Doa meminta kesolehan. Kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam doanya yang sangat masyhur dalam Al-Quranul Karim diabadikan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Dan Allah jawab doanya Nabi Ibrahim. Apa jawaban Allah? Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilah wa kullan ja'alna salihin. Allah jawab doanya Nabi Ibrahim dengan Allah hadirkan, Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim Ishak dan Yakub. Dan Allah jadikan mereka, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, menjadi orang-orang yang soleh. Pun kita lihat bagaimana doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu banyak fitnah
yang diterimanya, banyak fitnah yang telah dilalui. Nabi Yusuf berhasil melalui fitnah-fitnah itu sampai kemudian Allah berikan anugerah kepadanya, yaitu apa? Menjadi seorang presiden Mesir yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Tetapi Nabiullah Yusuf sekalipun sudah menjadi seorang raja, sekalipun sudah menjadi seorang presiden, tidak lupa meminta kepada Allah untuk dijadikan, untuk dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, aku udah mendapatkan kerajaan, sudah menjadi raja, sudah menjadi presiden. Allah berikan anugerah kepadaku untuk mentakwilkan mimpi. Tapi apa di ujung doanya yang Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tapi wafatkan kami atau aku ya Allah dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Pun kita lihat baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam banyak doa dan riwayatnya. Yang paling masyhur sering kita amalkan dalam potongan doa setelah berwudu. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dalam lanjutan potongan doanya bagi riwayat yang lain ada tambahan apa? Waj'alni min ibadikas salihin. Dan jadikan aku termasuk hambamu yang soleh. Jamaah yang dirahmati Allah, wisudawan-wisudawat yang berbahagia pada hari ini, bahkan tidak hanya manusia yang meminta kesolehan. Tidak hanya dari manusia yang akan dilihat status kesolehannya, dari bangsa jin pun yang akan dilihat dari mereka adalah apa? Soleh atau tidak soleh. Maka Allah sebutkan dalam surah Jin, apa kata jin? Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Bangsa jin pun di antara mereka ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Mudah-mudahan kita bersama insya Allah menjadi pribadi-pribadi yang soleh, terlepas apapun profesi kita. Ada yang menjadi tenaga ahli di bidang kesehatan, bidang pendidikan, di bidang perpolitikan, ataupun bidang-bidang yang lain. Ciri orang yang soleh disebutkan dalam Al-Quranul Karim, surah Ali Imran, ayat 113 sampai 114 adalah apa? Ummatun qaimatun yatluna ayatillah. Dalam akhir surah atau ayat 114 disebutkan apa? Wa ulaika minas salihin. Di antara ciri orang yang soleh adalah apa? Yatluna ayatillah. Mereka yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengkaji Al-Quranul Karim, ketika kita membacanya dan menunaikan hak-hak Al-Quranul Karim, mari kita i'tiqadkan, kita yakinkan dengan penuh i'tiqad, dengan penuh keyakinan kita sedang menghadirkan satu kesolehan, kita sedang menuju pribadi-pribadi yang soleh, bahkan kita sedang menjadikan diri kita, menggembleng diri kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Maka dalam hadis yang masyhur kita semua sering mendengarkannya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang mengamalkan Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an dan mengamalkannya adalah khairukum, adalah manusia yang paling baik. Bahkan bisa kita lihat bagaimana dalam riwayat-riwayat yang lain, orang yang mengkaji Al-Qur'an, ahlun terhadap Al-Quranul Karim, punya keistimewaan. Bagaimana tidak kita lihat di dalam perkara sholat saja. Maka siapa yang diutamakan untuk menjadi imam? Dalam riwayat yang sangat masyhur disebutkan apa? Ya ummul qauma aqra'ukum li kitabillah. Yang mengimami satu kaum,
Yang mengimami jamaah adalah apa? Yang paling bagus bacaannya. Sekalipun dia seorang anak kecil, asalkan sudah mencapai tamyiz, bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Mohon maaf, andaikan anak kita umurnya 7 tahun, bacaan Al-Qur'annya, bacaan Al-Fatihahnya lebih khusus, misalkan lebih baik dari kita, lebih baik dari bapaknya, maka sesungguhnya anak tadi yang sudah tamyiz tadi bisa membedakan baik dan buruk, lebih berhak untuk menjadi imam. Maka kita lihat dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur, ada seorang anak yang bernama siapa? Amr bin Salamah. Anak kecil mengimami, sudah menjadi imam, dan umurnya apa dalam sebuah riwayat? Wa huwa banu sab'in. Dalam sebuah riwayat disebutkan dia umurnya adalah 7 tahun. Ini di dunia, belum di akhirat, atau bahkan di antara keduanya ketika akan dikuburkan. Nabi satu waktu ingin menguburkan para syuhada dari perang Badar. Maka satu waktu kemudian Nabi ingin menguburkan 2 orang. Ketika akan dikuburkan syuhada dalam perang Uhud, mohon maaf. Maka kemudian siapa yang dikuburkan lebih dahulu di antara 2 orang tadi? Kaidahnya satu, kata Nabi, ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'an. Mana di antara keduanya, mana di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Quranul Karim, maka orang itu yang paling dahulu dimasukkan ke liang lahat. Subhanallah. Bahkan nanti di akhirat pun disebutkan dalam riwayat apa? Orang yang menjadi ahlun kepada Al-Quranul Karim, mengkajinya, menghafalkannya, disebutkan apa? Iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya. Baca Quran, naiklah engkau, baca dengan tartil sebagaimana engkau dulu membacanya dengan tartil di dunia. Karena apa? Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha. Kedudukanmu berada pada, tergantung pada akhir ayat, sejauh mana ayat, sebanyak mana ayat yang kamu baca, yang kamu hafal. Maka wali santri, wisudawan, wisudawati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasih terus motivasi anak-anak kita untuk terus bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim, bergaul dengan Al-Qur'anul Karim, walaupun selesai pendidikan di SD Islam Terpadu Thariq bin Ziyad ini, terus mencari lembaga-lembaga Al-Qur'an. Di samping belajar ilmu yang lain, terus mengkaji Al-Quran, sampai insya Allah menghatamkan Al-Quranul Karim, baik secara dibaca ataupun secara ghaibiyan, ataupun dengan dihafal, sehingga insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi Qur'ani yang mengamalkan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Dan sesungguhnya ketika kita menghadirkan ini untuk anak-anak kita, kita sedang menghadirkan satu kasih sayang yang hakiki. Karena kasih sayang yang sejati adalah kasih sayang yang dihadirkan atas dasar ketakwaan. Maka sebaliknya, kalau kita tidak hadirkan ketakwaan untuk anak-anak kita, kita khawatir masing-masing kita nanti akan menjadi pribadi-pribadi yang saling bermusuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Yang saling kasih mengasihi di dunianya, ayah dengan anaknya, anak dengan ayahnya, dengan ibunya, suami dengan istrinya, adik dengan kakaknya, dan lain sebagainya, teman dengan temannya, nanti pada hari akhirat bisa menjadi musuh, kecuali kalau di dunianya menghadirkan ketakwaan. Maka Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini mengatakan apa? Kalau yang menjadi musuh, maka dia akan mengatakan kepada temannya apa? Bi'sal khalil, kamu adalah seburuk-buruknya teman. Anak akan mengatakan kepada bapaknya, bi'sal ab, kamu adalah seburuk-buruknya bapak. Saudara akan mengatakan kepada saudaranya, bi'sal kamu adalah seburuk-buruknya saudara. Namun kebalikannya, kalau menjadi di dunianya menghadirkan ketakwaan, maka insya Allah kebalikannya yang diucapkan adalah apa? Ni'mal ab,
kamu adalah sebaik-baiknya bapak. Ni'mal khalil, kamu adalah sebaik-baiknya teman. Ni'mal akh, kamu adalah sebaik-baiknya saudara, dan lain sebagainya. Semoga Allah menjadikan kita menjadi ahlul Quran. Allah merahmati kita dengan berkah Al-Quranul Karim. Allah marhamna bil Quran. Allah marhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.